Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian jamaah ketarjian PCM Kanor yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih tetap bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji sama-sama, yaitu mengkaji ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan amalan-amalan bulan Muharram. Bulan Muharram. Bulan Muharram itu dalam penanggalan Jawa disebut sasi Syura. Dan salah satu dari bulan haram yang jumlahnya 4. Kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in ya, di sana dikatakan wa afdalu syuhuri lisom ba'da Ramadan asyhuru al-hurum. Wa afdalu asyhuri, dan seutama-utama bulan lisaumi untuk puasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan, asyhuru al-hurum, bulan-bulan apa? Haram. Bulan-bulan haram itu dalam i'anatu talibinnya dikatakan hiya arba'atun, 4 bulan. Salah satun minha mutawaliyatun, 3 itu berturut-turutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah itu bulan ke 11, Dzulhijjah 12, Muharram bulan 1. Wa wahidun minha fardun, yang 1 itu tunggal, maksudnya sendirian, tidak berurut-urutan. Wahya Rajab, yaitu bulan Rajab. Itu berarti bulan haram itu ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 bulan berurut-urutan, 1 bulan tidak berurutan. Bulan ini bulan yang terbaik digunakan untuk apa? Puasa. Sebagaimana hadis Nabi, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Berpuasalah dari bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Puasalah dari bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Sampai apa? Nabi mengatakan 3 kali. Ucapan Nabi ini ditujukan kepada sahabat yang siangnya itu puasa, malamnya apa? Sholat tahajud, sehingga badannya itu sangat kurus itu. Semakin kurus itu. Kemudian ketika Nabi mendengar jawabannya itu, lima tu'adzib nafsaka, kenapa engkau menyiksa dirimu? Dan Nabi menawarkan supaya puasa di bulan apa? Haram, yang jumlahnya 4.
Wa afdaluha al-Muharram. Dari 4 bulan haram itu yang terbaik bulan apa? Muharram. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu siyamin afdalu ba'da Ramadan?" Ya Rasulullah, puasa apa yang terbaik setelah puasa apa? Ramadan. Nabi menjawab, afdalu shaumi ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Satu-satunya bulan yang disebut syahrullah itu Muharram. Kalau sesuatu itu dinisbahkan kepada Allah, mulia atau enggak? Sangat mulia. Misalnya masjid, masjidullah, masjidnya Allah. Baitullah. Abdun, abdullah, menunjukkan kemuliaan. Syahrun, syahrullah, menunjukkan bulan yang mulia. Kenapa kok disebut Muharram? Muharram itu kan dari kata haram. Muharram itu bulan yang diharamkan. Yang diharamkan siapa? Wa innama summiya muharraman li tahrimil jannata fihi ala iblis. Ini kata pengarang I'anatul Talibin ya. Dikatakan Muharram karena surga itu diharamkan atas iblis. Berarti iblis diusir dari surga itu di bulan apa? Muharram. Kemudian yang kedua, tsumma rajabu, bulan Rajab. Rajab itu huwa mustaqun minat tarjib wa huwa ta'zim, yaitu bulan yang diambil dari kata tarjib. Tarjib itu ta'zim, bulan yang diagungkan. Li'annal araba kanat tu'azzimuhu ziyadatan ala ghairih. Karena bangsa Arab itu mengagungkan bulan Rajab atas bulan yang lainnya. Ada Bani Mudhor, itu kabilah Arab yang fanatik terhadap apa? Bulan Rajab. Bahkan dulu ada namanya Rajabiyah atau Atirah, sembelian hewan yang disembelih di bulan apa? Rajab. Setelah datang Islam diganti dengan apa? Udhiyah atau korban. Tsummal hijjatu, terus bulan Dzulhijjah. Tsumma qa'datu, kemudian bulan apa? Dzulqa'dah. Tsumma syahrul Sya'ban, setelah itu baru bulan Sya'ban. Jadi urutannya bulan yang terbaik untuk puasa itu bulan-bulan Muharram. Bulan Muharram yang paling baik itu Muharram. Bulan haram yang terbaik itu bulan Muharram. Kemudian apa? Kemudian Rajab, kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah. Tapi yang menjadi pertanyaan nanti, kan di bulan Dzulhijjah itu ada puasa yang disebut dengan puasa apa? Arafah. Di bulan Muharram ada puasa yang disebut dengan Asyura. Kalau harinya hari Arafah dengan hari Asyura atau Syura, mulia mana Pak? Arafah. Tapi bulannya, bulan Muharram dengan bulan Dzulqa'dah, mulia mana? Muharram kalau digunakan untuk puasa itu. Tapi kalau konteksnya haji ya mulia apa? Mulia Dzulhijjah. Lihat sisi yang dilihat mananya dulu gitu. Tapi kalau konteksnya puasa, mulia apa? Muharram. Kemudian kita sekarang bahas tentang puasa yang khusus dianjurkan oleh Nabi di bulan Muharram. Yang pertama puasa apa? Asyura, puasa Asyura. Di Fathul Mu'in ya dikatakan wa yusannu, dan disunahkan. Disunahkan maksudnya muta'akkidan, dengan sunnah muakkad.
sunnah yang mendekati wajib, yang Nabi tidak pernah meninggalkan. Shaumu yaumi Asyura, yaitu puasa hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10. Ini qaul yang masyhur itu. Wa huwa asyirul muharrami, yaitu tanggal 10 Muharram. Asyura itu dari kata asyirah, kemudian jadi apa? Asyura. Faula itu wazannya ya. Wa huwa asyirul muharrami. Tapi menurut Ibnu Abbas itu hari yang ke-9. Tapi itu pendapat Ibnu Abbas itu banyak ulama yang mentakwil. Maksudnya itu hari ke-9 tapi malam ke-10. Sehingga kesimpulannya langsung saja gitu. Kadang-kadang ngaji mudah bingung tuh Pak. Yang selama ini Asyura 10, kemudian kita baca pendapat Ibnu Abbas kok 9 kan gitu. Oleh sebab itu ya langsung saja ke kesimpulan. Jadi kalau Asyura 10 wa huwa asyirul muharrami. Tanggal 10 apa? Muharram. Hukumnya sunnah apa? Muakkadah. Kenapa kok tidak wajib? Padahal orang Yahudi dulu diwajibkan puasa apa? Asyura. Ketika Nabi tahu orang Yahudi puasa Asyura, Nabi bilang ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak mengikuti Musa daripada kamu sekalian wahai orang Yahudi. Terus Nabi memerintahkan para sahabat Nabi puasa dan memerintahkan sahabat untuk apa? Puasa. Tapi Nabi bilang man syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Siapa yang menghendaki boleh silahkan puasa, siapa yang menghendaki boleh berbuka. Sehingga hukumnya tidak wajib. Yang kedua ya dalil itu bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi atau perkara Pak? Padha wae. Pilar ya kena. Atau tiang. Salah satunya kan wasaumi Ramadan, puasa Ramadan, berarti puasa yang wajib hanya puasa Ramadan. Nah, sehingga hukumnya itu apa tadi? Sunnah. Li'annahu, karena sesungguhnya puasa Asyura itu yukaffiru, menghapus dosa. As-sanah al-madiyah, tahun yang lalu, kama fi muslimin, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya nanti jenengan bisa cek di kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Di bab shaumi tatawwu, puasa, di dalam bab puasa tatawwu. Hadis rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim, sama keterangan dalam Fathul Mu'in. Hadis dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura. Nabi ketika ditanya tentang puasa Asyura, Nabi menjawab qol yukaffiru as-sanah al-madiyah, menghapus dosa 1 tahun. Jadi hikmah dari puasa Asyura itu bisa menghapus dosa 1 tahun, yaitu tahun yang sudah lewat atau lampau. Tapi ketika Nabi ditanya tentang puasa Arafah 2 tahun, yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus 2 tahun, dosa 2 tahun, dosa yang telah lalu dan akan datang. Wong belum melakukan dosa kok sudah dihapus Pak tahun datang. Iya lek sih jawabannya. Dianulir. Ya bisa jadi Allah menghindarkan orang itu melakukan perbuatan apa? Dosa itu. Diberi hidayah taufik tidak melakukan perbuatan
dosa. Kalau melakukan perbuatan dosa, apa Pak? Diampuni. Dosa apa yang diampuni? Dosa kecil atau dosa besar? Kalau dosa besar, dosa besar itu butuh taubat. Melakukan zina dikuasai Arafah, Pak. Gugur atau enggak dosanya? Maksudnya dosa kecil. Kalau orang melakukan zina ya butuh apa? Taubat. Orang tadi nggak punya dosa kecil, nggak punya dosa besar, Pak. Enak tuh gak? Yang diampuni apanya, Pak? Pak. Misalnya orang yang puasa Arafah tadi nggak punya dosa kecil, nggak punya dosa besar. Yang diampuni apanya? Itu diangkat derajatnya. Diangkat apa? Derajatnya. Tapi enak tuh gak, Pak. Nah ini fikihnya dibahas, Pak. Nggak punya dosa sama sekali, baik kecil maupun besar. Sehingga kesimpulan kita di sini, puasa Arafah dengan puasa Asyura itu pahalanya lebih besar mana, Pak? Pak. Arafah itu 2 tahun. Asyura itu 1 tahun. Kenapa? Kenapa kok Arafah 2 tahun, Asyura 1 tahun? Kenapa? Ini hadis kayak ngono ya wis kan. Kenapa lagi sih? Kenapa? Oh gitu. Karena Arafah itu 1 hari sebelum Idul Adha, terus bersamaan dengan wukuf ya. Tapi yang haji kan nggak ikut puasa haji. Tapi kan bareng gitu ya. Nah di sini dikatakan al-hikmatu fi kauni shaumi yaumi Arafah bisanatain wa Asyura bisanatin anna Arafata yaumun Muhammadiyun. Hikmahnya kenapa kok puasa Arafah itu pahalanya 2 tahun, sedang puasa Asyura 1 tahun. Dikatakan Pak, anna Arafata yaumun Muhammadiyun. Karena Arafah itu hari Muhammadiyah. Hari Muhammad, Pak, hari Muhammad. Maksudnya apa? Anna saumahu mukhtasun bi ummati Muhammadin. Karena puasanya itu khusus untuk umatnya Muhammad. Maksudnya belum dilakukan oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Makanya dalam I'anatul Talibin ada Yaumun Muhammadiyun. Sama orang Muhammadiyah dibuat hari bermuhammadiyah itu. Yaumu al-Muhammadiyah. Tapi di I'anatul Talibin apa? Yaumun Muhammadiyun. Ini kena diguyonan Pak Bu. Pak kok Bu. Pak Mu'ti kan ngomong, kenapa kok saya NU masuk ke Muhammadiyah? Karena saya menemukan Al-Muhammadiyah di kitab Al-Barzanji. Kan ketika bicara Nur Muhammad kan wa idhara an-nur al-Muhammadiyah. Ya memang ada. Di I'anatul Talibin ada Yaumun Muhammadiyun. Makanya PCM Kanor penting buat acara apa? Hari Muhammadiyah. Dasarnya apa? I'anatul Talibin. Ada Yaumun Muhammadiyun. Nah, berarti hari Arafah itu Yaumun Muhammadiyun, hari Muhammad. Maksudnya yang puasa ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, belum dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Wa Asyura musawiyun. Puasa Asyura itu puasanya Musa atau Nabi Musa atau hari Musa. Kok bisa? Ya ceritanya itu Pak. Hadis Ibnu Abbas ketika Nabi datang ke kota Madinah.
Nabi melihat orang Yahudi itu pada puasa hari Asyura. Nabi tanya, "Mahada, hari apa ini?" Responnya orang Yahudi, "Yaumun sholihun." Qalu yaumun sholihun. Mereka menjawab, hari ini hari yang baik, hari keberuntungan. Tapi di Jawa menjadi hari kesialan. Sasi Syura kan sasi apa? Sial. Padahal orang Yahudi bilang yaumun sholihun, hari keberuntungan. Sasi Syura sasi apik. Kenapa? Najallahu Musa fihi wa bani Israil min aduwihim. Allah menyelamatkan di dalamnya, di dalam hari Asyura itu, Musa dan Bani Israel dari musuhnya. Maksudnya apa? Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu hari Asyura atau Syura. Musa selamat. Bani Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Mereka diperbudak di sana 4 abad atau 400 tahun. Sama Nabi Musa dikeluarkan menuju ke tanah Palestina. Tapi Nabi Musa enggak sampai masuk Palestina. Meninggal di daerah namanya Moab. Namanya apa? Moab. Usianya berapa? 120. Itu keterangan Sifru Tathniyah, kitab ulangan atau The Book of Deuteronomy. Kitab apa, Pak? Ulangan Sifru Tathniyah atau The Book of Deuteronomy. Di sana diceritakan Nabi Musa itu meninggal di daerah namanya Moab, usianya 120, nggak ada seorang pun yang tahu kuburannya. Tapi diyakini kitab ulangan itu yang menulis Musa. Tapi bagaimana Musa menulis kitab kok bicara tentang kematiannya sendiri? Bisa atau enggak, Pak? Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti yang nulis jelas orang yang lain, enggak mungkin apa? Musa. Musa selamat dengan Bani Israel. Meskipun Musa itu kan dikejar sama Fir'aun dan tentaranya kan, sampai Laut Merah. Depannya laut, belakangnya apa? Fir'aun dan tentaranya. Allah bilang supaya Nabi Musa memukulkan apa? Tongkatnya. Tongkat dipukul, laut terbelah. Musa lewat dan Bani Israel dikejar Fir'aun di tengah-tengah. Musa sudah sampai daratan. Allah berfirman, suruh memukulkan tongkat. Tongkat dipukulkan ke laut, airnya kembali. Tapi yang menjadi yang unik, Pak, tongkatnya Musa yang sakti itu tongkat buat apa? Buat apa, Lek? Buat angon wedhus. Jika nyenggeti daun, Pak, kan digantol ya. Wae mangan apa? Wedhus. Itu sakti. Tongkatnya mau terima tongkat angon wedhus. Kalau tongkat sakti sekarang, Pak, kira-kira digawe angon wedhus oleh atau enggak, Pak? Hah? Oke, jalan. Lah Musa ceklani tongkat terus to, Lek. Enggak, sekarang kalau ada tongkat sakti dibuat angon wedhus oleh atau enggak, Pak? Enggak boleh ya. Tongkat wedhus simpen ada di kotak dibumbel mori kayak minyak wangi geseng menyan. Bukae sura didusi keris. Dianggap sakti, Pak. Tapi tongkatnya Musa sing bener-bener sakti, ini mau terima digen apa? Angon wedhus. Itu sakti beneran. Nek tongkat sekarang sakti atau enggak kan enggak terbukti, Pak. Mau dimitoskan itu punya kesaktian. Itu ya.
Fir'aun tenggelam di Laut Merah ya. Terus jasadnya Fir'aun itu ditemukan sekarang disimpan di Museum Tahrir, Pak, di Mesir. Ternyata Fir'aun itu kulitnya hitam, kecil atau cebol. Tapi apa Pak? Sombongnya bukan main itu. Sak ndure langit ya. Bilang ana rabbukumul a'la. Tapi meskipun gak menjanji ya, sombong. Sumbut mbek awake itu gak sumbut. Tapi sumbut mbek duweke. Sumbut. Nek duweke sumbut tak kawuk. Meskipun gak sumbut awake, tapi duweke apa? Sumbut. Sugih kok. Meskipun cebul kan sugih lek. Lah itu hari apa? Asyura. Hari apa? Asyura. Sehingga hari Asyura itu hari keberuntungan. Hari apa? Keberuntungan. Hah? Iya, tapi kan kebenaran itu hal yang baik terjadi di di hari Syura. Kejahatan runtuh di hari apa? Asyura. Fir'aun kan simbol kedoliman, diktator. Oligarki bareng Pak ya. Masa oligarki bareng. Tapi gak aneh perdebatan ijazah ya. Perdebatannya tukang sihir ya yang aneh. Fir'aun kan simbol kedoliman tuh. Kejahatan, keburukan dan seterusnya. Itu runtuh hari Asyura. Kebaikan terjadi di hari Asyura. Sehingga orang Yahudi berpuasa di hari Asyura sebagai ekspresi apa? Kesyukuran. Dari sini ketika Nabi Muhammad bilang ana ahakku bi Musa minkum, saya lebih berhak mengikuti syariatnya Musa daripada kamu sekalian, sehingga puasa Asyura itu apa Pak? Menjadi syariat kita. Itu yang disebut apa? Syar'umang qoblana, syariat umat-umat yang terdahulu. Ada kaidahnya, syar'umang qoblana syar'un lana ma lam yukhalif ma ja'a bihi syar'una. Syariat-syariat umat yang terdahulu itu bisa menjadi syariat kita. Maksudnya ketika ada pengakuan dari Nabi. Ya, khitan, sunat itu kan Ibrahim. Usianya berapa lek? 80 ya. Kemudian apa lagi? Haji. Kemudian diterima sebagai syariat Nabi Muhammad. Ada juga syariat yang dihapus, yang dinasakh. Apa contohnya? Apa? Ya banyak. Kalau orang Yahudi itu pakaiannya kena najis itu nggak bisa dicucikan, tapi harus dipotong. Ya awake pakaian kena najis potong yo entek klambine yo entek duweke. Ora mau entek klambine tapi entek duweke. Nah, puasa Asyura berarti syar'u man qablana yang diterima oleh syariat Nabi Muhammad karena tidak bertentangan dengan syariat kita. Itu yang disebut dengan puasa apa? Asyura. Dan insya Allah jatuh hari apa Pak? Sabtu atau Ahad? Dan jenengan Idul Qaid, tahun baru Hijriahnya apa kemarin? Masa Kamis ya? Flyernya Jumat kok. Flyer Muhammadiyah itu semuanya Jumat Pak. Betul atau enggak? Iya. Tapi KHGT Kamis. Paling itu karena ngikuti libure Pak. Libure kan Jumat. Boh nek kita apa? Husnudzon ngikuti libure. Nek kita suudzon berarti enggak update. Kerek sing bener sing di. Kalau kita sudah
apa Pak? Menyambut 1 Hijriah, 1 Muharram, apa tadi, hari Kamis, berarti Asyura-nya hari apa Pak? Ya dihitung aja. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti kita puasa Asyura itu hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2025. Ya, 5 Juli Pak ya. 5 Juli. Dan yang 1 Muharramnya Jumat, berarti Asyura-nya hari Ahad. Tidak sama. Tapi Muhammadiyah itu sebenarnya sama dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Saudi itu hari apa? Hari Sabtu. Asyura-nya hari apa? Sabtu. Kemudian ketika Nabi mengadopsi, bahasanya kok mengadopsi ya, menerima puasa Asyura sebagai bagian dari syariat Nabi Muhammad, maka Nabi itu mendatangkan wajhul mukhalafah. Wajhul mukhalafah itu apa? Menyelisih tradisi orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan hanya puasa Asyura saja, sehingga ada kesunahan puasa apa? Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram, berarti hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 itu Tasu'a, Sabtunya 5 Juli itu Asyura. Wa huwa tasi'uhu, kata Fathul Mu'in, yaitu Tasu'a itu maksudnya tasik 9 dari Muharram, li khabari Muslimin, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Dalil kesunahnya yaitu sabdanya Nabi, la in baki itu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. La in baki itu seandainya aku hidup ila qabilin, tahun yang akan datang. Maksudnya Nabi masih hidup tahun yang akan datang. La asumanna, sungguh betul-betul saya akan puasa at-tasi'a, tanggal 9. Tapi Nabi sudah puasa Tasu'a atau belum? Belum. Fama taqablahu, maka Nabi sudah meninggal sebelum melakukan puasa Tasu'a gitu. Jadi Tasu'a itu riwayat Imam Muslim, Pak. Meskipun sebagian orang Muhammadiyah enggak menerima ini. Tapi masalahnya juga yang enggak menerima enggak baca HPT. HPT jilid 1 putusan Padang 2003. Di antara shaumu tatawwu itu Tasu'a tanggal 9 dan Asyura. Ini yang penting untuk catat, Pak. Jadi Tasu'a itu ada juga di HPT, ya. Bukan hanya Asyura. Nah. Sahih atau enggak? Sahih. Kama apa tadi? Li khabari Muslimin, berdasarkan hadis Imam Muslim. Lain bagi itu ila qabilin asuman apa? Atasya. Tapi masalahnya Nabi belum melakukan. Ini disebut sunnah atau enggak, Pak? Keinginannya Nabi tapi belum terlaksana. Sunnah apa? Sunnah apa? As-sunnah al-hamiyah. Sunnah apa? Sunnah hamiyah. Sunnah itu secara umum kan 3. Qauliyah, sunnah qauliyah, ucapannya Nabi, innamal a'malu binniyat, sallu kama ra'aitumuni usolli. As-sunnah al-fi'liyah, perbuatannya Nabi melakukan sholat, melakukan apa? Haji, manasik haji, itu sunnah apa? Fi'liyah. Ada as-sunnah at-takririyah, ketetapannya apa? Nabi. Nah, kita bahas ya. Dhab itu kadal padang pasir. Di hadis Ibnu Abbas di kitab Bulughul Maram. Ukila adzabbu ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dzab, kadal gurun atau kadal Arab atau kadal padang pasir itu dimakan di depan meja makannya Nabi. Siapa yang makan? Khalid ibnul Walid.
Ketika Nabi ditawari, innahu laisa bi ardi qaumi. Orang Madinah itu enggak biasa mengkonsumsi dzab, kadal padang pasir. Sama Ki Jawa, Pak. Dimaknani sliro. Sliro niku no. Nyabik. Ukila den pangan apa adzabu sliro ala maidati Rasulillah ing atase meja daharane Rasulullah. Karo Ki Jawa dimaknani sliro, nyabik atau biawak. Makanya saat ini usum kuliner ekstrim, rica-rica, biawak nyabik, sate nyabik. Halal atau haram, Pak? Haram, Pak. Kullu dzinabin minas sibai fa'aklu apa? Haram. Setiap yang punya taring dari binatang buas haram untuk dimakan. Nah, Kiai Jawa kok menerjemahkan sliro. Dulu Kiai Jawa itu ingin melakukan kontekstualisasi. Kadal gurun itu enggak ada di Indonesia. Yang ada mirip dengan nyabik. Ternyata beda. Kalau kadal gurun itu makannya rumput-rumputan. Terus nyabik makannya apa? Ayam caplok, ndok caplok, kodok, macam-macam ya. Terus dzab itu kencingnya 40 hari sekali. Nyabik berapa kali, Pak, kencingnya? Tiap hari. Tiap hari ya. Terus alat kelaminnya 2. Betina ya 2, jantan ya 2. Nek dzab berapa? Nek nyabik berapa, Leci? Siji ya, siji. Hah? Terus usianya itu bisa 600 tahunan. Dzab. Nek nyabik berapa tahun, Leci? Sing tahu ngrumat nyabik buat pirang tahun. Yang jelas beda. Tapi Kiai Jawa waktu itu nggak ada masalah. Kenapa? Gak enek wong sing greges. Atau pencinta kuliner ekstrim. Sekarang nyabik rica-rica. Obat apa? Obat penyakit kulit untuk stamina malam Jumat apa lagi? Tapi itu mitos tenanan nih, katanya mitos lagi. Itu sunnah takririyah. Terus yang keempat itu sunnah hamiyah. Wal hikmatu mukhalafatul yahud, kata Fathul Mu'in. Hikmahnya itu menyelisih tradisi orang Yahudi. Karena orang Yahudi kan hanya puasa Asyura, supaya tidak sama. Nabi ingin puasa apa? Tasu'a, supaya beda. Wa min thamma, maka dari sana sunnah disunatkan liman bagi orang lam yasumhu, yang tidak berpuasa di Tasu'a, saumu al-hadi asyara, yaitu puasa tanggal 11. Tanggal berapa? 11. Nek jenengan ingin puasa 1 minggu full, lek cito yang lainnya sing seneng poso. Seneng poso ya. Mulai sejak tadi Kemis sampai Kemis depan puasa semuanya. Tadi apa? Puasa Kemis, ya kan? Besok Tasu'a. Besoknya Asyura, Sabtu Asyura. Ahad kok belum. Ahad tanggal berapa? Tanggal 11 kok belum. Berarti apa, tanggal 11 puasa yang 11 tadi. Sebagaimana Fathul Mu'in ya. Terus Senin puasa Senin. Selasa Ayamul Bid pertama. Tanggal 13. Rabu tanggal 14. Kemis 15. Jadi dari Kemis ke Kemis. Usbu hafilun lisaum.
1 minggu penuh untuk puasa. Tapi itu harus ngikuti KHGT ya, hitungan ini. Nek jenengan nggak ngikuti KHGT nggak bisa. Nah kan kalau nggak KHGT kan besok ini kan belum puasa toh ya. Tasu'a baru tuh. Kan kita mulainya dari apa? Kemis. Berarti yang nggak ngikuti KHGT Jumat besoknya nggak bisa puasa. Bisa dipahami atau enggak? Apakah ini ada isyarat tentang kebenaran KHGT? Enggak, canda-canda. Nek kemarin orang bilang saya, Ustaz, bulannya sudah tinggi, sing bener Kemis ora Jumat. Iya toh gak sing bener itu relatif toh betul-betul Pak. Indikasi ya. Tapi puasa yang tanggal 11 ini Pak, itu diantara ulama yang mengatakan sunnah itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Terus Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Terus Al-Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autor. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad di I'anatut Talibin ya. Wa huwa ma rawahu al-Imam Ahmad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sumu yauma Asyura. Puasalah kamu hari Asyura wa khalifu al-Yahuda, dan selisilah kamu orang Yahudi. Bagaimana cara menyelisihinya? Fasumu, maka berpuasalah kamu sekalian qablahu, sebelumnya yauman, 1 hari. Berarti puasa apa? Tasu'a. Wa ba'dahu yauman, dan setelahnya 1 hari. Berarti supaya enggak sama dengan orang Yahudi, puasa Tasu'a dan juga apa? Tanggal 11. Berarti 3 hari. Ini yang paling utama. Kalau enggak bisa ya Asyura dengan Tasu'a. Kalau enggak bisa Asyura saja. Atau Asyura dengan tanggal 11. Tapi kalau ditarjih, putusan Padang jenengan nanti jenengan cek di HPT jilid 3. Makanya ngaji ini penaknya nih Pak. Jenengan ikut tarjih itu orang enek keterangan sih tak sebut to koyo mau. Kan tarjih kan cuma normatif toh Pak, mau langsung poin-poin dok. Ya. Putusan Padang tentang saumu tatawwu belum ada penjelasan tentang puasa tanggal 11. Karena hadis riwayat Imam Ahmad ini sebagian ulama mendoifkan. Di antaranya Syu'aib al-Arnaud. Dia mengatakan wa isnaduhu dhaif. Sanadnya apa? Lemah. Tapi yang mensahihkan banyak juga Pak. Kayak Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau Imam Syaukani itu di 2 kitab itu beda. Di Nailul Autor mengakui 11, di Sel Jalor hanya 9 dan 10 itu. Padahal orangnya 1 Pak, tapi pendapatnya 2 gitu. Qaul qadim dengan qaul jadid. Tapi qaul jadid Imam Syafi'i itu di Sel Jalor. Kitab yang jarang dibaca, rata-rata cuma Nailul Autor kalau di masyarakat itu. Ya alasannya Imam Syaukani karena hadis Imam Ahmad itu didhaifkan. Di perdebatan itu Pak, kalau jenengan ikut tarjih berarti Tasu'a dengan Asyura. Tapi kalau jenengan mau 11 ya monggo, karena ada sebagian ulama yang mensahihkan. Bisa dipahami ya? Nah, terus sekarang bagaimana kalau hanya puasa Asyura saja? Apakah sama dengan orang Yahudi? Iya. Enggak, kenapa enggak? Kenapa ya? Sama-sama 1 hari. Kenapa enggak?
Puasa itu kan berat. Jenengan pengen ngelakoni ibadah poso, aku nek 3 dina ya kaboten. 2 dina ya kaboten. Piye nek sedina? Ki sing pingin lho Pak, kejaba sing ora pingin kan ya ora perlu takok. Masalah ini 1 hari Asyura itu kok koyo wong Yahudi. Oleh to gak? Koyo gak tenan. Lah kan man tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Sapa wonge sing koyo suwijine kaum, orang itu bagian dari kaum tersebut. Berarti jenengan poso Asyura ya koyo wong Yahudi. Koyo Yahudi kan gak apa-apa, sing penting gak Zionis. Bani Israel kan mulia toh, sing masalah kan Zionis itu. Boleh atau enggak? Boleh Pak, makanya di Fathul Mu'in dikatakan wafil dalam kitab Al-Um itu kitabnya Imam Syafi'i. La ba'sa, enggak mengapa ayufridahu, seseorang itu mengganjilkan atau menyendirikan puasa Asyura, maksudnya hanya melakukan puasa apa? Asyura. Tapi yang menjadi masalah jatuh di hari Sabtu. Nabi bilang fala tasumu yaumas sabti illa fi mafturidho alaikum. Janganlah engkau puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Mengkhususkan hari Jumat puasa enggak boleh. La yasumanna ahadukum illa ayasuma yauman qablahu al-jumu'ata, maksudnya la yasumanna ahadukumul al-jumu'ata illa ayasuma yauman qablahu aw yauman apa? Ba'dahu. Mengkhususkan hari Jumat itu enggak boleh kecuali Kamisnya puasa atau Jumat dengan Sabtu. Sabtu juga enggak boleh. Kenapa? Sama dengan orang Yahudi. Yang orang Yahudi itu mengagungkan hari Sabat, Pak. Sabat itu jadi Sabtu itu, atau Sabtu itu sama dengan Sabat. Boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Maksud tidak boleh mengkhususkan Jumat, Sabtu, Minggu kecuali dibarengi dengan yang lainnya. Kalau jenengan Sabtu, Ahad boleh. Ahad saja enggak boleh, ya harus Ahad sama Senin atau Ahad dengan Sabtu. Tapi jenengan hanya ingin puasa Asyura saja, kan Sabtu saja. Jumat yo kaboten, Ahad yo kaboten. Boleh atau enggak? Boleh, karena apa? Ada asar atau hadis yang khusus merintahkan. Kalau kebetulan jatuh di hari Jumat, Sabtu atau Ahad, enggak apa-apa. Karena ada nas yang mensunahkan puasa apa? Asyura atau Arafah atau yang lainnya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan biar selesai. Wa amma ahaditsul iktihal. Adapun hadis-hadis tentang celaan. Ada yang memahami di antara amalan hari Syura itu celaan. Tahu celaan gak, Lek? Ji. Gak duwe celak, Lek, Ji. Nyelek bojone, Lek. Tapi di Arab itu orang itu biasa celaan. Laki-laki termasuk Nabi itu celaan. Mempertajam apa? Penglihatan. Kayak lutil, Pak. Tapi orang Arab itu alisnya kan tebal, Pak. Nek jenengan celaan yo ketoke celak tok. Soalnya alisnya apa? Tipis itu. Celaan enggak celaan gini gitu, Pak. Celaan gitu. Celaan mata, celak mata. Itu ada kesunan siapa yang celaan di apa? Hari Asyura, ini saya kok ngomong saya baca apa? Bawa ya Anatu Tolibin ya. Di mana itu? Hadisnya ya. Siapa lah ini? Mana tadi? Lah ini. Maniktahala yauma Asyura lam yarmud dzalikal am. Siapa yang celaan pada hari Asyura maka
1 tahun itu ke depan itu nggak pernah sakit mata. Nah, itu Pak. Tapi hadisnya ini maudhu, palsu. Ada yang menghubungkan karena gini. Asyura itu kan orang Syiah ngelakuin apa Pak? Besok Sabtu ini penting Pak, ini penting. Ada peringatan Karbala. Sayyidina Husain dipenggal di padang Karbala yang ada di Irak ya. Kepalanya dibawa ke Mesir, sehingga di sampingnya Masjid Al-Azhar itu ada Masjid Sayyidina Husain. Ada Pak di sana. Makamnya ada. Kalau mau ziarah ya ada sana. Saya pernah ziarah, tapi nggak minta. Nah, orang Syiah itu kan berkabung. Biasanya peringatannya punggungnya itu dipukul-pukuli ya, pedang digaris-gariskan sampai berdarah. Mereka memahami penderitaan yang mereka alami itu enggak sebanding dengan penderitaan Sayyidina Husain ketika di Karbala pada masa Yazid ibn Muawiyah. Dan itu mereka memperingati itu, sehingga dalam mazhab Syiah Iran itu Pak ya, itu kan Syiah 12 imam atau Syiah Ja'fariyah yang sekarang lagi perang dengan apa? Israel. Sudah gencatan senjata Pak ya? Sudah ya? Ya itu kan dulu kan Iran bertempur, Amerika ikut campur. Sekarang kan Israel Iran bertempur, Amerika tetap ikut campur gitu. Iran itu kan representatif aliran teologi apa? Syiah. Karbala penting sehingga orang Syiah itu tidak mensunahkan puasa Asyura. Puasa Asyura kan ini berkabung kok malah puasa kan. Sehingga enggak ada kesunahan puasa apa? Asyura. Tapi kalau Sunni ada tadi. Kenapa kok celak? Ya untuk melawan Syiah. Kalau Syiah kan nangis itu kan air matanya kan keluar. Kalau yang satu celaan itu simbol apa? Kebahagiaan, bahagia, hari istimewa. Yang satu hari berduka cita atau berkabung. Jadi ada kelompok Yazid ibn Muawiyah dan kelompok apa? Syiah. Karena kita di tengah-tengah ya, sunnah, berarti kalau ada dalilnya atau enggak, kalau enggak ada dalilnya berarti enggak perlu untuk kita lakukan. Terus wal ghusl, mandi. Ada anjuran untuk mandi di hari apa? Asyura. Atus enggak, Lek? Mandi. Mandi besar. Karena mandi Idul Fitri itu Idul Adha, kayak mandi apa? Jumat. Pakai pakaian yang baru. Enak sing lakoni enggak? Adus sasi surah. Adus 10 surah ada enggak? Adus gede ya, adus gede. Tapi nek ngedusi keris enak. Ngedusi keris iki 10 atau awal surah, Pak. Jenengan gak nek sing duwe keris. Kok gak iso jawab, Pak? Enggak, itu tanggal 1 nih atau 10 ya, Pak? 1 surah ya? 1 surah. Nah, ngedusi keris 1 surah. Terus adus pokoke sakti enggak ada, Pak? Gak enak. Wa tatayyub, dan pakai wangi-wangian, termasuk di Fathul Mu'in, Pak, itu mengkritik praktek apa yang disebut dengan tabkhul hubub. Ini sudah kita kaji kemarin, yaitu memasak biji-bijian atau bubur surau. Bubur apa?
Bubur Syura. Tak bacakan Mbak nih. Qala al-allamah al-ahjuri. Fathul Mu'in dhewe kok Fathul Mu'in ya ana talibin. Walaqad sa'altu ba'da a'immatil hadis, dan saya telah bertanya sebagian imam-imam hadis wal fikhi dan fikih anil kahli dari atau anil kuhli dari celaan wa tabkhil hubub dan masak bubur syura walubsil atau walabsil jadid pakai pakaian yang baru wa idhari surur menampakkan kegembiraan faqala maka al imam al ujhuri menjawab lam yalid fihi hadisun sahihun anin nabi, tidak ada hadis yang sahih berasal dari nabi wala ahadin minas sahabah, enggak juga ada keterangan dari sahabat wala istahabbahu ahadun min a'immatil muslimin, demikian juga enggak ada seorang pun dari ulama muslim yang menganggap sunnah. Meskipun di Jawa dipraktekkan bubur syura itu dihubungkan ceritanya Nabi Nuh ketika turun di laut ketika turun dari kapal, Pak. Waktu mendarat itu bulan syura loh. Kemudian bekal mereka habis sehingga mereka kelaparan, sama Nuh suruh berbagi, Pak. Tiap orang bawa 1 genggam gandum sampai 7 biji. Akhirnya di Jawa jadi apa? Bubur syura. Itu enggak ada hadis secara khusus. Tapi kalau jenengan sedekah bubur syura ya boleh, Pak. Boleh atau enggak? Nah, boleh ya, jenengan mau kupatan enggak harus hari yang ke-7 atau di bulan Syawal ya. Kapan pun boleh kupatan. Sekarang juga boleh. Tapi kalau menganggap itu ada tuntunannya dari Nabi kan butuh dalil. Nah, di Fathul Mu'in ya dikatakan wa amma ahaditsul iktihal, adapun hadis-hadis tentang celaan wal ghusli mandi wa tatayyub dan pakai wangi-wangian fi yaumi asyura, di hari Asyura, famin wad'il kadzabin, termasuk hadis-hadis palsu yang dibuat oleh para pendusta. Fathul Mu'in ini keras, Pak, ngomong bid'ah bareng. Tapi sing mengkultuskan Fathul Mu'in gak gelem ngomong apa? Gak gelem ngomong gak gelem ngomong bid'ah. Nih, teman saya itu yo kayak tetangga sebelah, Pak, ngomong, "Nih ngaji gak sah Fathul Mu'in." Kenapa? Kekerasan nih. Ngomong apa? Bid'ah. Fathul Mu'in mengkritik hadis maudhu. Jadi hadis celaan, hadis mandi, hadis pakai wangi-wangian di hari Asyura, famin wad'il kadzabin, itu yang bikin para pendusta. Hadisnya maudhu. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan atau enggak nih? Enggak ya? Enggak. Kita tutup. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.